desimal menjadi pecahan biasa. Kalau sebelumnya kita belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi desimal, hari ini kita akan belajar tentang mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Yuk disimak. Pertama-tama, sebelum Ibu berikan contoh, terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamnah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Kalau sebelumnya kita belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi desimal, hari ini kita akan belajar tentang mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Yuk disimak. Pertama-tama, sebelum Ibu berikan contoh, terlebih dahulu kita berdoa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Maka berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik, Ibu akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu bagaimana sih cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, caranya adalah dengan mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan berpenyebut 10. Berarti dia penyebutnya harus kita ubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi yang penting dia di bawahnya penyebutnya itu dia bernilai 10, 100, 1000, 10.000, kemudian 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Nah, atau setelah itu lalu kita ubah ke pecahan paling sederhana. Jadi setelah kita ubah ke pecahan biasa, kita ubah lagi ke pecahan yang paling sederhana. Bagaimana ya caranya? Nah, sekarang Ibu akan mulai dari contoh nomor 1, yaitu 0,8. Nah, kalau satu angka di belakang koma berarti dia penyebutnya per. Yuk, siapa yang ingat? Pasti kalian ingat kan? Dan ini mudah sekali. Kalau dia satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Berarti ini 8/10. Nah, tetapi dalam mengubah desimal menjadi pecahan biasa, setelah kita ubah seperti ini, kita sederhanakan lagi. Bagaimana cara menyederhananya? Nah, kita mulai dari pembagian yang paling mudah. Caranya adalah kira-kira 8 ini bisa nggak dibagi 2? Kalau tidak bisa, maka kita bagikan 3, terus bagikan 4, 5, dan seterusnya. Tetapi pastikan pembagian yang kalian gunakan itu bisa digunakan juga untuk membagi penyebutnya ini. Artinya kalau 8 bisa dibagi 2, 10 harus bisa dibagi 2. Tapi kalau 10 tidak bisa dibagi 2, berarti kalian tidak bisa gunakan angka 2 dalam penyederhanaan ini. Misalkan contoh nih, 8 bisa dibagi 4, tetapi 10 tidak bisa. Berarti kita tidak bisa menggunakan pembagian 4. Jadi kita mulai dengan membagi 2. 8 dibagi 2, berapa hasilnya? Sama dengan, ayo, berapa? 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian 10 dibagi 2, 5. Kira-kira masih bisa disederhanakan lagi nggak? Tidak bisa, karena 4/5 adalah bilangan paling sederhana dari 0,8. Maka jawabannya bentuk pecahan biasa dari 0,8 sama dengan 4/5. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 0,25. Ingat, ketika menemukan soal seperti ini, jangan sebut setelah angka koma 25. Itu salah. Kenapa? Karena 0, itu lebih rendah daripada angka 1. Ingat ya, materi kita yang minggu lalu, di mana ada 2 angka di belakang koma itu tidak boleh disebut sebagai puluhan karena dia nilainya lebih rendah dari puluhan. Jadi 0,25 kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa, kemudian kita sederhanakan. Karena ini 2 angka di belakang koma, berarti dia penyebutnya berapa? Kalau 2 angka berarti per
100. Tinggal kita ubah 25 per 100. Nah, sekarang kita sederhanakan. Untuk yang sudah paham pembagian atau cara menyederhanakan dengan cara cepat, ini bisa dibagi dengan angka 25. Di bawah pun juga bisa kita bagi dengan angka 25. Tetapi di sini Ibu akan menjelaskan mulai dari bentuk sederhananya terlebih dahulu. Jadi, Ibu akan membagikan dari yang bentuk terkecil dulu. Dari angka terkecil kita coba dengan angka 2. Kira-kira 25 bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa, karena hasilnya harus jadi hasilnya itu tidak boleh nanti berbentuk tanda koma. Misalkan 25 dibagi 2 memang bisa, tetapi hasilnya kan bentuk desimal. Nah, tetapi yang dicari di sini adalah 25 ini harus dibagikan dengan angka yang bisa dibagikan dengan 25. Kalau 100 itu bisa dibagi 2, tetapi 25 tidak bisa dibagi 2, maka tidak bisa kita bagikan 2. Sekarang kita coba dengan pembagian 3. 25 dibagi 3 tidak bisa, 100 dibagi 3 juga tidak bisa. Berarti kita tidak bisa gunakan untuk menyederhanakan 25 per 100. Kemudian kita lanjutkan ke 4. 25 dibagi 4 tidak bisa, tetapi 100 bisa dibagi 4. Nah, kalau keduanya tidak bisa dibagikan dengan bilangan yang sama, berarti kita tidak bisa menggunakan bilangan tersebut untuk menyederhanakan sebuah pecahan biasa. Sekarang kita coba dengan angka 5. 25 dibagi 5 bisa nggak ya? Coba kita ingat-ingat lagi. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25. Berarti bisa. Nah, sedangkan 100 dibagi 5 juga bisa. Berarti kita gunakan pembagian 5. Sekarang 25 kita bagi 5 sama dengan 5. 100 kita bagi 5 sama dengan 20. Nah, kira-kira ini masih bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Karena angka 5 masih bisa kita bagikan dengan 5, 20 juga bisa kita bagikan dengan 5. Maka tinggal kita tulis di sini 5 per 5. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi bentuk sederhana dari 0,25 sama dengan 1 per 4. Nah, cara lainnya bagaimana, Bu? Yang cara cepatnya. Nah, kalau untuk yang sudah paham pembagian, kalian bisa membagikan langsung dengan angka 25. Berarti cara ini juga bisa ya. 0,25 sama dengan 25 per 100. Kita bagikan dengan 25. Jadi pembilangnya dibagi 25, penyebutnya juga dibagi 25, sama dengan 1 per 4. Sama kan jawaban antara cara pertama dengan cara kedua. Tetapi untuk kalian yang belum paham bagaimana cara menyederhanakan dengan langsung bilangan besar, berarti gunakan dulu bilangan terkecil. Intinya di sini untuk mengubah desimal menjadi pecahan biasa yang paling sederhana adalah dengan cara kalian bagikan penyebutnya dengan bilangan yang sama dengan pembilangnya. Jadi pembilangnya harus dibagikan, misalkan pembilang bisa dibagikan 5, berarti penyebutnya juga harus dibagikan 5, harus bisa. Kalau tidak bisa, maka tidak bisa kita gunakan angka tersebut. Jadi tidak boleh berbeda untuk penyederhanaannya. Jadi untuk pembagian ini harus angka yang sama, tidak boleh misalkan di atas bisanya dibagi 5, ternyata di bawah bisanya dibagi 10. 5 per 10 itu tidak boleh. Jadi itu harus gunakan nilai angka yang sama. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini 0,375. Nah, kalau 3 angka di belakang koma, otomatis dia per 1000. Jadi penyebutnya adalah 1000. Berarti di sini 375. Nah, ini kita mulai dari pembagian berapa ya kira-kira? Kalau yang sudah mengerti pembagian silahkan langsung dibagikan 25 bisa ya. Tapi kalau tidak bisa, maka kalau masih belum paham sekali dengan pembagian, maka gunakan dulu cara yang paling simpel atau paling sederhana, yaitu membagikan dengan angka 5. Meskipun panjang lebar, tetapi kalian paham daripada kalian gunakan cara cepat tapi kalian tidak paham. Oke, kita lanjut. Di sini kita bagikan dengan 5 terlebih dahulu. 375 kita bagi dengan 5. Baik. Di sini Bu akan siapkan kertas lain.
Jadi soalnya tadi 375 dibagi 5 ya. Oke. Sini bisa kalian lihat. Kita bagi dengan menggunakan cara berpangkat akar ya. Seperti ini. Dibagi 5. Baik, kita mulai dari 37 dibagi 5. Cari angka perkalian 5 yang dikalikan berapa yang menghasilkan angka terdekat dengan 37. Kalau 5 dikali 6 hasilnya 35. 5 dikali 6, mohon maaf ya. 5 dikali 6 sama dengan 30. Kemudian 5 dikali 7 hasilnya 35. Berarti yang mendekati adalah 7. 7 kali 5 itu sama dengan 35. Kita kurangkan. 5, 7 kurang 5, 2. Nah, karena 3 dikurang 3 hasilnya habis, tidak perlu ditulis 0. Cukup tulis 25 saja. Sekarang 25 kita bagikan 5, hasilnya 5. 5 kali 5, 25. Maka setelah kita hitung habis. Hasil dari 375 dibagi 5 sama dengan 75. Sekarang kita bagikan 1000 dibagi 5. Nah, ini mudah sekali ya. Kalian tinggal ingat 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ada 2 angka 0 di belakang. Berarti di sini 200. Seperti itu ya, gampang sekali bukan? Sekarang kita lanjut lagi, kita bagikan dengan angka 5. Sekarang 75 dibagi 5. 7 bagi 5 dapat 1. Kenapa dapat 1? Karena 1 kali 5 hasilnya 5 dan mendekati 7. Tapi kalau 2 dikali 5 hasilnya 10, maka melebihi 7. 1 kali 5, 5. Kemudian 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 kali 5, 25. Berarti 75 dibagi 5 hasilnya 15. Sekarang 200 kita bagikan dengan 5. Kita tidak perlu pikirkan 0 yang di paling akhir ini, cukup kita pikirkan 20 bagi 5. Hasilnya 4. Tinggal tambah nolnya. 40 bagi 5 kali 5 sama dengan 200. 0. Berarti di sini 40. Masih kira-kira masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Dibagi 5 lagi. 15 bagi 5, 3. Kemudian 40 dibagi 5, 8. Maka hasil dari penyederhanaan bentuk desimal 0,375 adalah 3/8. Mudah banget kan? Ayo, makanya supaya kalian lebih mudah menjawab soal seperti ini, pertama-tama kunci yang harus kalian ingat adalah hafalkan perkalian. Insya Allah kalau kalian hafal perkalian, kalian akan mudah sekali dalam menjawab pembagian. Jadi masih mau diberikan contoh lagi? Oke, Ibu akan berikan contoh lagi. Di sini Ibu akan tulis 0,45 ya. Contoh keempat. 0,45 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Karena ini 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100. Tinggal ditulis 45/100. Sekarang kita bagi 2, bisa nggak? Nggak bisa. Dibagi 3, kalau 45 bagi 3 bisa nggak ya? Bisa, tetapi angka 100 tidak bisa dibagi 3. Kemudian kita bagi 4, tidak bisa. Angka 100 memang bisa dibagi 4, tetapi 45 tidak bisa dibagi 4. Angka 5 bisa, maka kita tulis 5. 9. Kenapa 9? Karena 9 kali 5 hasilnya 45. Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. Berarti sekarang masih bisa nggak disederhanakan? Tidak bisa, karena 9 bisanya dibagi 3, tapi 20 tidak bisa dibagi 3. Berarti hasilnya 9/20. Jadi, mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah mengubah terlebih dahulu penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 atau seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah diubah ke bentuk pecahan biasa, maka sederhanakanlah sesederhana mungkin. Ingat, setelah mengubah ke bentuk pecahan biasa seperti ini kan sudah diubah nih ke bentuk pecahan biasa, tetapi kan pada soal diminta untuk mengubah lagi ke dalam bentuk yang paling sederhana. Maka kalian bagikan bilangan ini atau seperti 45/100 dibagi dengan angka yang bisa dibagikan dengan
soal. Jadi misalkan 45 bisanya dibagi 5, 100 bisa dibagi 5, maka sederhanakan dengan menggunakan pembagian 5. Seperti itu, paham ya? Mudah banget kan untuk mengubah pecahan biasa pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Baik, sampai di sini dulu penjelasan Ibu untuk materi mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Next video, Ibu akan membuat penjelasan tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.